Ya, baik Mbak. Mbak, gimana sih perasaannya menjadi seorang istri dan ibu merangkap menjadi polwan juga itu Mbak? Kalau menjadi seorang itu ya senang, ada senangnya, ada susahnya. Ada sedihnya, pada saat kalau misalnya sedihnya ya seperti ini. Pada saat kita mau ada acara lebaran seperti ini, kita sebagai profesional, pelayan masyarakat ya kita harus tetap dinas. Sampai di hari raya juga pun kita tetap dinas. Kalau boleh tahu dulu ingin menjadi polwan alasannya apa nih Mbak? Ya karena dulu sih cita-citanya intinya sih kalau kita kan dulu ingin jadi polwan itu karena ngeliatnya sepertinya gagah. Terus kayaknya nolong orang tuh enak banget gitu. Jadi ya cita-cita kita sih memang dari dulu ingin jadi polisi. Ya. Kalau sekarang anak udah berapa Mbak? Alhamdulillah sih anaknya 4. Umurnya udah berapa aja nih Mbak? Ada yang 18 tahun, 15 tahun, 9 tahun, dan ada yang masih balita 18 bulan. Iya. Tadi kan Mbak cerita kan ada suka duka itu Mbak. Bisa dijelaskan sih Mbak suka dan dukanya itu, apalagi pas lagi pandemi ini kan yang mereka pada WFH, kita masih kerja jadi garda terdepan gitu Mbak. Jadi kalau masalah suka dan dukanya, yang kita ambil adalah dukanya dulu ya, sukanya. Kita sukanya Pak, karena kita sebagai pelayan masyarakat, kita harus profesional, garda terdepan untuk membantu, apalagi zaman Covid sekarang. Kalau untuk dukanya ya mungkin pada saat nanti Hari Raya Idul Fitri juga kita jarang berkumpul dengan keluarga. Karena ya situasi dan kondisi kita sekarang seperti ini, apalagi kita sekarang dinasnya di penyekatan. Di penyekatan ini kita dari pagi sampai jam 4. Jadi kalau seperti saya sih kita harus profesional aja. Pekerjaan jalan, rumah tangga pun kita harus tetap jalan. Anak-anak, keluarga juga harus tetap utuh dan harus tetap kita harus perhatikan. Pernah ada rasa protes nggak Pak dari pihak suami gitu Mbak? Para suami sih alhamdulillah tidak juga ya, karena kita satu profesi. Kalau dari anak gitu Mbak? Dari anak alhamdulillah anak-anak sudah mengerti. Yang pasti kita melayani anak-anak dulu. Sebelum kita berangkat, kita beresin dulu pekerjaan anak-anak. Misalnya kayak daring, sekarang kan lagi musim daring nih. Ya paling kalau misalnya kita sempat pagi, kita buat daring. Tapi kalau tidak seperti saya bisa masuk pagi seperti ini, kita upayakan untuk sore. Apalagi pandemi sekarang kan. Ya. Apa yang bisa kuat Mbak dalam memilih profesi ini nih Mbak? Kenapa? Apa yang alasan Mbak gitu agar tetap kuat dalam memilih profesi ini Mbak? Ya pasti gini, kita kan namanya kita pelayan masyarakat. Kita harus ikhlas benar-benar melayan masyarakat dan jangan lupa kita selalu tetap harus bahagia. Kalau kita menjalankan itu ikhlas, insya Allah kita pasti harus bahagia. Ya. Kalau orang tua sendiri gimana Mbak? Di mana Mbak? Kalau orang tua saya di Tanjung Selong juga. Ada yang di kampung tidak Mbak? Nggak ada, alhamdulillah tidak ada. Terakhir ketemu kapan nih Mbak? Setiap hari bisa ketemu dengan orang tua, karena orang tua dekat rumah. Ya. Kalau kerabat ini Mbak? Kalau keluarga ya sama aja, karena adik beradik kita kan masih ada di Bandar Lampung semua, jadi kita tidak ada yang mudik. Nah misalkan kita mudik nih Mbak, gimana nih perasaannya kalau kita nggak mudik nih Mbak? Kalau tidak mudik, ya kalau yang punya keluarga yang tidak mudik mungkin sedih ya. Kalau buat saya sih karena memang saya tidak punya keluarga di kampung ya, maksudnya tuh orang tua saya masih tetap ada di sini semua, jadi ya saya tidak merasakan mudik. Iya. Kalau untuk jam kerja sendiri gimana Mbak? Apa habis jaga penyekatan pulang atau ngerjain tugas lain? Apalagi saat ini kan bulan puasa itu Mbak. Nah, kalau misalnya kita kan penyekatan ini ada ada pagi dan sore ya. Kebetulan kita bagi waktu nih, kalau misalnya jatah saya pagi, dari pagi sampai sore jam 4. Setelah jam 4 ya kita menyiapkan untuk profesional, untuk nyiapin buka untuk anak-anak, apalagi bulan puasa begini kan, kita persiapan untuk masak untuk anak-anak, untuk buka. Iya. Nah ini kan ada tenaga nakes nih Mbak ya. Ini gimana Mbak penilaian Mbak? Kinerja dari pihak nakes ini Mbak? Bagus, karena kan memang mereka ditugaskan untuk mereview kalau memang yang dari luar kota masuk ke kota Bandar Lampung. Kita sangat dibantu, jadi kita tahu orang ini bisa masuk kota Bandar Lampung atau tidak pun dari rapid.